Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Umar Cairia. Kali ini saya akan membahas tentang video menarik nih. Kalian tahu nggak sih narkotika? Tahu kan dong? Nah, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian, pecandu narkotika itu seharusnya diapain sih? Apakah pertama, di penjara, atau kedua, direhabilitasi? Ayo, jawaban kalian gimana? 2,000 years later. Nggak tahu kan? Nah, kalau nggak tahu, kalian harus wajib tontonin video aku sampai selesai karena aku akan bahas ini karena ini segmen penting banget buat aku. Aku mau bagiin ke kalian bagaimana caranya. Apakah seorang pecandu narkotika itu wajib nggak sih di penjara atau direhabilitasi? Oke, nggak usah jauh-jauh dan nggak usah lama-lama banget. Kita langsung ke undang-undang khususnya. Namanya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu tentang narkotika udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ayo, udah pernah baca belum? Kalian udah pernah baca? Belum ya? Tenang aja, aku akan bahas undang-undang ini. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu adalah zat aditif atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Jadi kalau hal-hal yang mengakibatkan hilangnya rasa, ketergantungan, nyeri, dan lain-lain, itu narkotika banget ya. Oleh karena itu, narkotika itu berperan penting bagi kehidupan manusia sekarang. Itu yang untuk medis, tapi kalau disalahgunakan itu juga berbahaya banget geng buat kita. Karena kita akan bahas pecandu narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sudah menerangkan tentang pecandu narkotika yang dituangkan dalam pasal 1 ayat 13. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisikis maupun fisik. Dan dalam pasal 1 ayat 15 disebutkan juga penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi beda ya, pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Yang pecandu ketergantungan akan narkotika secara fisik dan psikis, yang penyalahguna adalah orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika. Itu bedanya, guys. Nah, karena aku berpikir bahwa pecandu itu adalah orang yang wajib direhabilitasi, bukan di penjara. Apa kalian sependapat dengan aku? Kalau tidak, alasannya apa? Tapi kalau aku, pengennya itu orang yang pecandu itu direhabilitasi aja, gengs. Kenapa? Karena bayangin aja, setiap hari, setiap tahun itu bisa tuh banyak banget orang yang pecandu narkotika yang masuk ke penjara. Sampai penjara tuh penuh, geng. Bayangin aja, satu sel bisa 3 orang. Karena ada hal-hal kayak gini bisa 10 orang atau mungkin 11 orang satu sel. Dan itu udah negara kita, udah kapasitas lapasnya udah mungkin tidak akan menanggung semua orang yang termasuk narkotika. Karena narkotika ini adalah kejahatan yang menurut aku yang cukup lumrah terjadi. Karena banyak orang-orang yang merasa korban, contohnya pecandu, dijadikan sebagai tersangka. Indonesia sendiri, gengs, itu udah tahun 2019, faktanya menurut survei, itu udah 7.000 orang yang udah terkena dampak dari kecanduan narkotika. Wow banget kan? Oh my god! Seberapa hancurnya negara kita sekarang kalau ini diteruskan. Oleh karena itu, pemerintah dan peraturan yang ada itu menentang keras tentang peredaran gelap penyalahgunaan narkotika. Kenapa? Karena pemerintah sekarang itu lebih mengedepankan kepada pemberantasan kepada kurir dan bandar narkotika itu sendiri. Sementara pecandu itu masuk ke dalam ruang lingkup korban, guys. Udah paham maksud aku kan? Baca. Oke, kita akan lanjut, geng. Hal ini sebenarnya ada kabar baik nih. Aku baca di internet akhir-akhir ini. Jadi, Jaksa Agung itu menurut Jaksa Agung telah mengeluarkan peraturan nomor 18 tahun 2021 bahwa Jaksa Agung itu dalam penanganan kasus narkotika itu harus lebih kepada non tindak pidana. Jadi tidak boleh langsung udah penjara ya penuh, gengs. Penjara itu penuh banget, geng. Bayangin aja. Nah, kemudian Polri juga
memberikan pendapat yang sama. Jadi Mabes Polri juga menerbitkan pedoman berupa untuk tahapan penyidikan kasus pengguna narkotika atau pecandu narkotika itu lebih diketatkan lagi, dan kalau emang pecandu narkotika ya udah direhab aja. Sebenarnya ini udah terjadi dari tahun 2009 semenjak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini diterbitkan. Kenapa? Alasannya gini guys, sederhana. Jadi aku akan bacakan Undang-Undang Nomor 54. Ini adalah undang-undang yang udah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tapi dianaktirikan. Why? Kalian pasti bertanya, apa sih dianaktirikan, gimana? Maksudnya apa? Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 ini adalah menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau sosial gitu. Itu jelas banget disebutkan di situ. Jadi udah mulai ada harapan dong bahwa pendapat aku, pecandu narkotika ini harus direhabilitasi, bukannya dipenjara. Disusul lagi, dikuatkan lagi oleh pasal 55. Itu mengisi tentang aturan-aturan bagaimana pecandu yang sudah cukup umur, gimana cara dia mendapat rehabilitasi sosial atau enggak. Kalian bisa baca di Google atau mungkin kalian bisa beli buku Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 untuk mendalami ilmu-ilmu tentang narkotika ini, geng. Karena ini panduan paling konkret yang ada sekarang, karena ini termasuk hukum pidana khusus, geng. Tetapi pasal 54 ini seperti kataku ini udah dianaktirikan, geng. Dan aku akan menyebutkan bahwa pemerintah juga menguatkan sebenarnya kenapa pecandu itu harus direhabilitasi. Pemerintah mengeluarkan, terutama Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu mengeluarkan aturan yang cukup unik menurut aku, dan cukup transparansi, dan cukup menguatkan tentang pecandu harus direhabilitasi, bukan dipenjara, dan dilindungi sebagai korban. Sama surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 menjelaskan bahwa ada kategori-kategori atau bagaimana sih caranya membedakan antara pecandu dan pengedar atau kurir, gengs. Ini adalah surat edaran Mahkamah Agung. Jadi ada di situ ada spesifikasi atau berat mungkin aku bilang ya, karena di situ di dalam aturan itu ada klasifikasinya, geng. Contohnya gini, dalam aturan SEMA nomor 4 tahun 2010 menjelaskan bahwa kelompok metamfetamin atau sabu itu jika kalian tertangkap tangan suatu saat nanti, geng, bagi para pecandu ini, misalnya kalian pecandu nih, ada polisi datang kalian gerbong, tuk, kalian harus bingung dong, aduh gimana nih. Kalian tiba-tiba punya barang bukti di rumah. Karena kalian pecandu, kalian takut untuk lapor, dan kalian merasa ketagihan dengan narkotika. Namanya kecanduan kan, kita nggak ada yang tahu kecanduan gimana. Kalau kecanduan cinta enak, geng. Tapi kalau kecanduan narkotika itu agak sedikit menyusahkan ya. Karena itu akan berakibat kepada mental, psikis, dan fisik kalian. Itu tidak akan sehat untuk kalian. Itu adalah pecandu narkotika. Misalkan kita balik kepada topik. Misalkan ada polisi datang ke rumah kalian, gedor-gedor rumah kalian digerebek dengan ditemukan bahwa misalkan aku nih dijebak, terus ditemukan di rumahku ada sabu kurang lebih beratnya 0,58 gram, di bawah 1 gram. Itu menurut kalian nih, aku harus akan dipenjara atau direhabilitasi? Nah, itu pertanyaan penting. Kalau kalian nggak tahu, aku akan jelasin. Sombong amat. Jadi menurut SEMA nomor 4 tahun 2010, surat edaran Mahkamah Agung, ada kelompok-kelompoknya. Pertama, metamfetamin atau sabu. Itu maksimal beratnya apabila ditemukan pada saat itu juga, itu maksimal beratnya 1 gram. Kemudian untuk kelompok ekstasi itu maksimal 8 butir atau 2,4 gram. Dan kalau kelompok heroin atau kokain yang sering mungkin beredar di Amerika Latin lah ya, tapi udah masuk banget di Indonesia, karena Indonesia itu pangsa narkotika internasional, gengs, kalau kalian tahu. Itu kalau untuk heroin dan kokain itu maksimal beratnya adalah 1,8 gram, dan yang paling banyak sekarang adalah ganja. Bukan genjer ya, kalau genjer itu kalau di kampung genjer itu temuin di sawah. Kalau ganja ini yang mungkin sekarang ada di daerah Aceh yang sering lumrah lah ya, atau di daerah Papua dan lain-lain, itu kan banyak banget sering ditemukan ya, entah itu sengaja atau tidak disengaja. Itu maksimal beratnya adalah 5 gram. Oke. Jadi pertanyaan aku, bagaimana caranya membedakan antara kurir, pengedar, atau bandar narkotika dengan pecandu? Apabila kalian digedor-gedor gitu, ditangkap tangan dengan berat kurang dari maksimal yang telah dituangkan oleh surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010,
yang telah aku sebutin tadi, kalian masih tergolong dalam kategori pecandu, geng. Kenapa? Karena dalam penangkapan itu udah jelas banget disebut hukum di situ. Karena ini adalah hukum undang-undang pidana. Jadi pidana itu jelas tertulis dan memang seperti itu aturannya. Tapi polisi tidak bego, geng. Oke? Polisi itu tidak polisi itu pintar. Dia tahu mana yang pecandu, mana yang pengedar. Jangan kalian bohong-bohongin polisi lah. Apabila kalian punya barang bukti di rumah 1 kilogram narkotika sabu, di sini misalnya 1 kilogram, kalian tutup di bawah laci atau kasur dan lain-lain, terus oleh kalian ditemukan barang bukti itu dan kalian tebat, Pak saya pecandu, mengaku seperti itu, polisi tidak akan bego dan kalian akan termasuk ke dalam kategori pengedar atau bandar. Karena nggak mungkin tubuh kita itu bisa terima dengan kapasitas 1 kilogram sabu, itu akan bisa overdosis langsung saat itu, gengs. Jadi itu ya, diperkuat oleh semang. Oke, kita akan next. Lalu aturannya udah jelas. Timbul pertanyaan bagaimana atau kenapa ya selama ini kalian pernah lihat mungkin kalian sering berkunjung ke pengadilan negeri atau ke rutan-rutan dan kasusnya banyak orang itu adalah narkotika. Jadi ironisnya, geng, pasal 54 ini itu dianaktirikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dianaktirikan. Kenapa? Karena tidak pernah dilihat. Ada tapi tidak terasa. Gimana sih? Antara ada dan tiada gitu. Iya. Kalau lagunya itu ya, aku lupa lagu siapa itu. Antara ada dan tiada. Karena pasal 54 ini ada, tapi tidak pernah dilihat, diabaikan gitu aja. Kayak nggak pernah ada gitu. Sakit nggak sih jadi pasal 54? Sakit dong. Sekarang akan timbul pertanyaan di kepala kalian. Kenapa sih kok akhir-akhir ini atau sebelum-sebelumnya atau yang pernah kalian ketahui, pecandu narkotika itu kebanyakan dihukum penjara. Dan kebanyakan putusan pengadilan menghukum mereka itu penjara, bukannya malah rehabilitasi. Oke, ini pertanyaan cukup simpel dan cukup ironis menurut gue, gengs. Kenapa? Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika itu terdapat dua pasal yang amat menyakitkan. Dua pasal ini sering dimunculkan oleh jaksa penuntut umum ketika ingin menjerat para pelaku atau pecandu atau penyalahguna narkotika. Apakah pasal itu? Mungkin kalian udah tahu, tapi kalau belum tahu mungkin aku akan jelasin. Pasal 112 dulu ya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal 112 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling maksimal 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak atau maksimal 8 miliar. Jadi itu ironis menurut gua. Itu ayat satunya ya. Ayat kedua, pasal 112 menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana penjara paling lama seumur hidup dan paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiganya. Kita fokus ke ayat 1, gengs. Kebayang gak sih ketika kalian cuma beli, contoh ya, kalian beli sabu, berapa ya sabu ya? 300.000 atau 200.000, tapi pidana penjaranya itu berat banget, gengs. Menurut aku sih itu agak nggak relevan. Pasal ini sering dijadikan pasal karet untuk menjerat oknum-oknum atau orang-orang yang biar nggak lolos, biar dia nggak bisa rehab, biar dia nggak bisa bebas, makanya dipenjara. Ayat ini sering banget disebutkan dalam tuntutan jaksa. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di Direktori Mahkamah Agung, kalian cek putusan-putusannya, banyak banget yang menyebutkan ayat pasal 112 dan 127. Ini ironis nih. Kemudian pasal 127 ya, aku bacain kepada kalian ya. Ayat 1, setiap penyalahguna A. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. B. Narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang C.
narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Kemudian ayat 2-nya, dalam memutuskan perkara bagaimana yang dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan 103. Tadi aku udah sebutin pasal 54, 55 ya guys. Dan ini 127 itu ada, tetapi hakim atau kebanyakan putusan pengadilan itu yang ingkrah atau yang konkret itu biasanya cukup terhenti di pasal 127 ayat 1-nya. Dan itu menurut aku sangat disayangkan. Karena hakim itu tidak melihat di pasal 103-nya. Seperti apa pasal 103? Aku akan bacakan kepada kalian. Pasal 103. Seharusnya hakim tuh mempertimbangkan pasal ini karena di 127 ayat 2 itu udah disebutkan, guys. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aku bacain kepada kalian ya. Ayat pertama, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat poin A, memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Poin B, menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Ini adalah hal-hal yang pasal yang agak berat dan pasal yang sering banget diabaikan, sama dengan pasal 54, 55 dan 103. Hakim itu main putus rata aja 127, 112. Itu yang agak berat. Makanya muncullah banyak perdebatan sekarang dalam akademisi hukum. Sebenarnya narkotika pecandu itu direhab atau dipenjara ya? Nah, tadi aku udah share opini aku di sini. Dan aku mau tahu pendapat kalian. Mungkin kalau kalian punya pendapat atau kritik atau apapun itu di otak kalian, silakan langsung tulis aja di kolom komentar, siapa tahu aku bisa jawab ya. Jadi udah terjawab kan? Menurut kalian gimana nih dari pasal-pasal yang telah aku sebutkan tadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tadi, apakah cukup memuaskan nggak bagi kalian bahwa pecandu itu harus direhab? Karena seseorang yang telah kecanduan narkotika, apabila dia di penjara, itu tidak akan menyelesaikan masalah dia tentang ketergantungan dia dan narkotika. Yang dia butuhkan bukan terpenjara fisiknya, mentalnya dan lain-lain. Yang dia butuhkan adalah bagaimana dia tidak kecanduan lagi. Karena menurut aku pecanduan narkotika adalah korban dari peredaran gelap, penyalahgunaan dan perdagangan narkotika. Itu ya gengs. Sekian video aku tentang narkotika, pecanduan narkotika dan ulasan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini. Apabila ada kalian yang pengen sharing atau pengen apa sih hal yang pengen kalian bahas atau pengen ketahui, aku akan share melalui video aku berikutnya. Jangan lupa tulis di komentar ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa subscribe dan share video-video aku di channel aku. Karena apapun itu, ketika kalian subscribe, itu akan memberikan semangat buat aku untuk memberikan konten-konten atau video-video yang menarik ya. Oke geng, see you on my next video. Salam sehat ya.